Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Maninda Indah Trisanti, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang strategi kebijaksanaan organisasi dakwah. Langsung saja. Yang pertama itu strategi organisasi dakwah. Strategi organisasi dakwah itu ada 5. Yang pertama, membangun visi dan misi. Yang kedua, analisis SWOT. Yang ketiga, pengembangan program. Yang keempat, penggunaan media sosial. Dan yang kelima, kerjasama dengan stakeholder. Tentunya 5 poin tersebut ada penjelasannya masing-masing. Yang pertama itu membangun visi dan misi. Maksudnya yaitu menentukan arah dan tujuan organisasi dakwah itu tersebut terlebih dahulu. Dan yang kedua itu analisis SWOT, yaitu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi dakwah tersebut. Dan yang ketiga, pengembangan program, yaitu membuat program dakwah yang efektif, misalnya dengan mengadakan kajian dan lain-lain. Yang keempat, penggunaan media sosial, yaitu dengan memanfaatkan media sosial untuk penyiaran dakwah. Jadi zaman sekarang kan kayak ada TikTok, aplikasi TikTok itu bisa untuk menyebarkan kajian-kajian atau dakwah-dakwah yang bermanfaat. Dan yang kelima itu kerjasama dengan stakeholder, maksudnya dengan mengembangkan jaringan dengan organisasi lain. Selanjutnya, kebijaksanaan organisasi dakwah. Yang pertama itu dalam menghadapi isu nasional. Strateginya yang pertama itu dengan menganalisis isu, mempertimbangkan dampak, dan mengambil keputusan yang bijak. Yang kedua itu dalam mengelola konflik, yaitu dengan menyelesaikan konflik internal dan eksternal. Yang ketiga, membangun kredibilitas, yaitu dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang keempat itu menghadapi kritik. Kita harus menerima kritik konstruktif dan memperbaiki kesalahan. Jadi kita harus menerima kritik dari orang lain. Dan yang terakhir itu dalam mengembangkan kader, yaitu membangun tim yang solid dan kompeten. Jadi kita harus kompak, harus berkontribusi semua anggotanya. Selanjutnya itu ada tantangan dan hambatan. Yang pertama itu dalam perubahan sosial, yaitu menghadapi perubahan nilai dan norma masyarakat. Yang kedua, keterbatasan sumber daya, yaitu dalam mengelola sumber daya yang terbatas. Yang ketiga, kritik dan penentangan, dalam menghadapi kritik dan penentangan dari masyarakat tersebut. Yang keempat, pengaruh media sosial, dalam menghadapi informasi palsu dan fitnah atau hoax. Yang kelima, dalam perubahan politik, yaitu menghadapi perubahan kebijakan pemerintah. Selanjutnya, dalam menghadapi isu nasional, yang pertama itu kita harus menganalisis isu. Jadi kita harus memahami isu secara mendalam terlebih dahulu. Yang kedua itu dengan mempertimbangkan dampak. Jadi dengan cara menilai dampak pada masyarakat, apa dampaknya. Yang ketiga, mengambil keputusan dengan bijak. Jadi kita harus mengambil keputusan itu dengan tepat dan bijak. Yang keempat, mengkomunikasikan keputusan. Jadi kita mengkomunikasikan keputusan kepada masyarakat. Yang kelima, mengevaluasi hasil. Jadi yang terakhir itu kita mengevaluasi hasil keputusan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, contoh kebijaksanaan organisasi dakwah itu ada 3. Yang pertama, Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Contohnya, mengeluarkan fatwa tentang isu-isu nasional. Yang kedua, dari Nahdlatul Ulama atau NU.
Contohnya, dalam mengembangkan program dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga itu dari Muhammadiyah. Contohnya, dalam mengembangkan program pendidikan dan kesehatan. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang dakwah, ayat tersebut berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Sekian materi singkat dari saya yang sudah tadi dibahas. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.